Berita Sumsel 24 jam hari ini, Super Brilliant Kids atau SBK Center menjadi satu-satunya brand lokal Palembang yang mengembangkan usaha melalui franchise. Launching franchise ini digelar bersamaan dengan National Roadshow IFBC Expo 2023 di gedung PSCC Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tim dari Palembang Express berkesempatan ikut melihat persiapan dari National Roadshow IFBC Expo 2023 yang diselenggarakan di PSCC, dan pada hari ini juga kita mendapat kesempatan spesial juga dari salah satu brand terkenal, brand pendidikan yang ada di Kota Palembang, dan infonya brand ini juga siap untuk go nasional. Siapakah dia? SBK Center. Dan di samping saya saat ini sudah ada founder SBK Center, Pak Johannes Agus Taruna. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya, selamat siang, Mas. Dan di sebelah sana juga ada Pak Jonathan Saputra, co-founder SBK Center. Halo, Kak. Halo. Dan di sebelah dari Kak Jo ada Director Franchise SBK Center, Miss Rama. Halo, Mbak. Halo. Oke. Jadi sebelum kita memulai, apa sih dari SBK Center itu? Jadi kita ingin mengulas dari event National Roadshow IFBC Expo 2023 ini. Langsung saja ke Pak Johannes. Seperti apa ini, Pak, terkait dengan National Roadshow IFBC Expo 2023 ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Trisno. Jadi ini adalah event nasional yang memang dilaksanakan setiap tahun oleh teman-teman dari New Organizer. Jadi mereka menggelar National Roadshow Info Franchise and Business Concept. Jadi ada ratusan merek waralaba dan bisnis konsep yang ikut pameran di dalam pameran franchise ini. Jadi saya mendapat informasi untuk tahun ini mereka sudah keliling 18 kota, dan Palembang adalah kota kedua terakhir. Nanti setelah ini mereka akan ke Surabaya dan terakhir di Jakarta. Jadi Palembang juga dianggap menjadi daerah yang cukup potensial untuk menghadirkan banyak entrepreneur baru ya, yang mau berinvestasi di dunia franchise. Franchise itu adalah duplikasi dari sebuah usaha yang sudah sukses, Mas. Jadi sebuah usaha yang dianggap sukses lalu kemudian memenuhi kriteria untuk diwaralabakan, nah itu layak untuk ikut pameran ini. Nah, jadi SBK Center itu adalah salah satu brand pendidikan di Kota Palembang dan satu-satunya yang boleh ikut di acara pameran ini. Nah, jadi memang besok itu hari Jumat tanggal 26 ya, Nah, besok itu hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 kita akan meluncing franchise SBK Center untuk siap go nasional. Ya, jadi kami berterima kasih karena dukungan masyarakat Kota Palembang. SBK Center sudah eksis selama 12 tahun, 13 tahun malah, Mas, karena kami berdiri tahun 2010. Ya, banyak sekali kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami. Kita kemarin juga berhasil bekerja sama dengan Cambridge University. Jadi punya kurikulum Cambridge. Lalu kemudian kemarin terus 2 tahun yang lalu kita berhasil mendapat Top Innovation Choice Award ya. Jadi dapat penghargaan, dan lalu kita juga diundang di dalam pameran ini. Ini salah satu
penghargaan yang luar biasa menurut saya, karena kita punya kesempatan untuk bersaing dengan merek-merek nasional lainnya untuk di dalam pameran ini. Jadi saya mengundang masyarakat Kota Palembang untuk hadir di dalam pameran franchise ini yang akan digelar 3 hari berturut-turut, Mas Trisno, dari tanggal 28, 29 dan 30 Juli 2023 di Palembang Sport Convention Center di Jalan POM 9 Palembang. Seperti yang Pak Yo tadi sampaikan, bahwa SBK Center ini merupakan satu-satunya brand lokal yang berkesempatan untuk bisa masuk dalam event roadshow ini, Pak. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu, Pak, sejarah dari SBK Center, sehingga apa sih standar dari SBK ini bisa kita jual juga nih, Pak, ya, di event IFBC ini, Pak. Ya, jadi perlu diketahui oleh kita semua bahwa sebuah merek itu boleh diwaralabakan itu paling tidak punya beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah memiliki keunikan, ya, jadi memiliki keunggulan. Maksudnya TK ini, SBK Center ini kan sebuah brand daycare, preschool, enrichment center, ya. Jadi keunikannya apa? Keunikannya adalah bisnis pendidikan anak usia dini memiliki paket lengkap, ada daycare, ada preschool, dan enrichment center. Dan selain itu kurikulumnya adalah kurikulum berbasis entrepreneur, ya. Jadi saya percaya tidak banyak sekolah yang memperkenalkan entrepreneur sejak TK, ya. Jadi kita salah satu TK yang menggalakkan entrepreneurship sejak usia dini. Nah, jadi itu salah satu keunikan SBK Center. Dan kemudian syarat yang kedua adalah berdiri paling tidak 5 tahun. Nah, supaya apa? Supaya terbukti sukses. Dari apa? Dari laporan keuangan. Nah, kemudian yang ketiga, punya hak kekayaan intelektual. Jadi artinya sudah terdaftar, hakinya sudah terdaftar. Nah, yang keempat, memiliki standar operating prosedur. Jadi punya manual book. Jadi ada sistem yang bisa ditransfer, yang bisa diajarkan kepada calon mitra. Nah, paling tidak ada itu, Mas Trisno. Nah, kemudian yang terakhir tentu kita lagi sedang dalam pengurusan punya surat tanda pendaftaran waralaba, STPW. Jadi sebuah merek franchise itu dikatakan layak diwaralabakan, itu harus punya surat tanda pendaftaran waralaba. Oke, berarti dengan kata lain tidak main-main juga nih, Pak. Suatu brand agar bisa di-franchise-kan itu memang sudah teruji juga, ya, Pak? Betul, harus proven, ya, harus terbukti sukses. Kan tadi kan duplikasi dari sebuah usaha yang sudah sukses. Nah, memang dari awal seperti yang kita pahami, pemirsa, SBK ini kan fokusnya ke entrepreneur nih, Pak. Ke entrepreneur, dan juga sama dengan My School kan seperti itu kan, entrepreneur juga, karena ini kalau ini tingkatannya untuk tingkatan TK, ya, Pak, ya. Betul sekali. Tingkatan TK, kalau My School itu tingkatan SD dan SMP. Nah, mungkin untuk bisa ini kan, kalau entrepreneur ini kan sesuai dengan minat juga nih, Pak. Orang ini anak-anaknya, terutama anak-anak masih kecil kan, ini peminatannya seperti apa? Nah, memang dari awal itu sudah ada itu, ya, Pak. Ada klasifikasinya, ya, Pak. Jadi kita cenderung mendefinisikan entrepreneur itu selalu ke pengusaha, gitu ya. Tetapi sebetulnya karakter seorang entrepreneur itu kan bisa diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Supaya apa? Entrepreneur itu bicara tentang sosok pribadi yang mampu membuat inovasi-inovasi, terobosan-terobosan baru. Jadi saya rasa profesi apapun butuh pribadi-pribadi yang mampu out of the box, membuat inovasi-inovasi kreatif, problem solving, gitu ya, membuat terobosan-terobosan baru. Jadi kalau dia seorang dokter, dia bisa membuat terobosan-terobosan. Dia seorang pejabat negara pun dia mampu membuat terobosan-terobosan. Seorang wartawan yang punya sebuah media harus membuat terobosan-terobosan. Jadi kan sekarang dunia semakin berkembang dengan sangat cepat. Jadi kita butuh sekali banyak entrepreneur di Indonesia, dan itu membuktikan bahwa setiap kota yang punya entrepreneur lebih banyak, biasanya
kotanya lebih maju daripada kota-kota lainnya, atau bangsa yang punya jumlah entrepreneurnya lebih banyak. Nah, biasanya memang negara itu, bangsa itu lebih maju daripada entrepreneur di negara itu lebih sedikit. Oke, baik. Jadi dengan kata lain, kalau SBK Center ini memang sudah teruji juga nih pemirsa. Makanya salah satu brand Kota Palembang yang berhasil masuk dalam event ini adalah SBK Center. Oke, baik pemirsa, sekarang kita beralih ke Miss Rahman nih sebagai franchise director SBK Center. Nah, mungkin bisa dijelasin Mbak, bagaimana sih proses kemitraan dari SBK Center ini? Oke, untuk proses kemitraan sendiri, dengan mengikuti pameran ini nanti kita akan yang pertama mengisi formulir ketertarikan akan franchise SBK Center. Kemudian nanti setelah mengisi formulir akan ada pembayaran reservasi lokasi yang menandakan bahwa nanti itu lokasinya sudah terkunci nih untuk mitra bisnis membangun outlet di situ. Setelah mengisi formulir dan membayar reservasi tersebut, kita akan mengadakan interview awal kepada mitra bisnis. Lalu setelah mengadakan interview dengan mitra bisnis, kita akan mengikuti survei lokasi. Jadi nanti baik secara online maupun datang langsung ke lokasi outlet yang akan dibangun, dengan kami pemilik brand akan melihat atau mensurvei lokasi outlet yang akan dibangun. Kemudian setelah survei lokasi, mitra bisnis akan menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dan membayar DP membership fee senilai 50%. Lalu setelahnya mitra bisnis akan mengisi proyeksi bersama pemilik brand. Mitra bisnis bersama dengan pemilik brand akan mengadakan rekrutmen dan training untuk sumber daya manusia yang SDM yang akan menjadi bagian dari SBK Center kepada mitra bisnis. Lalu yang terakhir, mitra bisnis dapat launching outlet dan dapat menerima siswa baru setelah semuanya selesai. Oke, artinya dengan teman-teman nih kalau seandainya ada yang menginvestasi SBK Center ini juga bisa langsung mendapat training juga ini Mbak ya? Langsung mendapatkan training. Jadi nanti bersama dengan pemilik brand akan mensupport ya Pak ya, mendukung mitra bisnisnya untuk dapat rekrutmen dan training SDM seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, siapa tahu ada investor juga yang menonton video kita ini. Kalau boleh tahu nilai investasinya berapa nih Mbak untuk franchise-nya SBK Center? Nilai investasi itu sebesar 300 juta, sudah termasuk semua support dari pemilik brand. Jadi support rekrutmen dan training SDM, kemudian persiapan outlet dan lain sebagainya. Oke, menarik sekali nih pemirsa. Dengan kita menanam investasi 300 juta, itu akan mendapat paketan-paketan tadi, salah satunya terkait dengan apa namanya training untuk tenaga pengajar juga nih pemirsa. Nah, lalu timbul nih pertanyaan, dengan nilai 300 juta keunggulan apa sih yang diperoleh investor sehingga mau menginvestasikan dananya ke SBK Center? Saya ya. Siap, Ya, 300 juta itu kan tadi udah disebutkan semua dukungannya. Kan franchise itu kan duplikasi bisnis yang udah untung. Jadi kita kan pengen kalau misalnya orang beli franchise-nya kita atau kemitraan kita, mitra kita itu untung. Itu yang menjadi patokan pertama kan. Nah, kemudian kenapa 300 juta? Karena 300 juta itu udah kita hitung di proyeksi semuanya. Support dukungan kita, pengalaman-pengalaman selama 12 tahun yang kita bangun, itu akan kita duplikasi kepada mitra sehingga mitra itu juga mendapatkan untung kayak itu. Kalau ditanya keunggulannya 300 juta, apa keunggulannya dengan brand pendidikan lain? Yang jelas pertama adalah dari sisi konsep
tadi udah dijelaskan oleh Pak Johannes juga bahwa TK yang kita memiliki konsep yang berbeda dari yang lainnya. Value kita ada di mana? Kita mempunyai keunggulan yang lumayan banyak ya. Salah satunya tadi kita memiliki kurikulum berbasis entrepreneur. Ya kalau anak kecil kan ngomongnya harus karakter. Nah di sini kita melatih anak-anak itu juga dari karakter. Yang kedua kalau ditanya keunggulannya, kita juga mengadopsi multiple intelligence anak-anak ya. Cara belajar anak menggunakan apa? Menggunakan tes sidik jari. Nah di anak-anak itu di awal mereka akan dites sidik jari dulu nih Mas Trisno. Kan nggak semua anak tuh punya cara belajar yang berbeda-beda. Itu yang akan kita itu salah satu keunggulannya si SBK. Nah keunggulan SBK ini yang akan bisa dirasakan oleh seluruh mitra-mitra ketika beli franchise-nya kita, itu akan kita injek semua ke mereka gitu. Jadi itu yang perbedaan paling mendasarnya di sana. Oke, nih menarik juga nih pemirsa. Jadi banyak sekali keunggulan yang dimiliki oleh SBK Center dan seperti yang kita ketahui bahwa Pak Johannes, pemilik dari SBK Center ini sudah konsep-konsep pemikiran untuk entrepreneur sudah kita akui lah pada waktu eranya Pak Edi Santana Putra ya Pak ya. Pada saat itu. Nah kemudian apa nih Pak? Gimana nih Pak penjelasannya Pak? Iya, jadi saya bermimpi bahwa ada brand waralaba asal Palembang yang go nasional yang hadir di seluruh Indonesia. Dengan biaya yang hanya 300 juta rupiah tadi, maka setiap kita berhak membuka outlet SBK Center dimanapun saja. Jadi dari awal buka center sampai launching, sampai dia punya siswa, ya itu didampingi. Nah, jadi mereka punya bisnis tentu dengan pendampingan. Jadi beda dengan waktu kita memiliki bisnis sendiri, ya tidak didampingi oleh mitra dengan didampingi oleh mitra, tentu berbeda kan. Jadi waktu kita punya bisnis franchise, kita tuh tidak sendirian menjalankan bisnis kita. Jadi ada beda kalau kita buka bisnis sendiri dengan buka bisnis franchise. Itu beda kalau kita membuka bisnis dengan bisnis sendiri atau dengan memiliki bisnis franchise. Oke, jadi keuntungannya dilakukan pendampingan. Dengan kata lain, kita resiko gagalnya sangat kecil sekali. Jadi sekali lagi buat masyarakat Kota Palembang, ini kesempatan yang luar biasa buat kita melihat ya brand-brand apa saja yang hadir di Info Franchise and Business Concept yang diselenggarakan oleh Neo Organizer dari hari Jumat tanggal 28 sampai 30 Juli 2023 di gedung PSCC Palembang. Jadi mari semua ramaikan event ini dan dapatkan peluang bisnis yang luar biasa dan jadikan roda perekonomian Sumatera Selatan lebih baik. Oke, jadi bagi pemirsa yang mungkin penasaran dengan franchise-nya SBK Center, mungkin bisa kunjungi di event IFBC Expo 2023 yang berlangsung di PSCC pada tanggal 28 sampai tanggal 30. Sampai tanggal 30. Dan SBK Center ada di stand nomor 6, Mas. Oke. Jadi stand nomor 6 yang paling depan sekali itu, Pak ya. Iya, betul sekali. Oke, baik pemirsa, sampai di sini dulu perbincangan kita bersama SBK Center. Saya Trisno Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami dan sosial media Palpress lainnya.